Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Almaidah, NIM 1914201141, kelas PBSD semester 3. Saya akan memaparkan mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2014 sampai 2019 untuk memenuhi tugas kuis 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja ke pembahasannya. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mengalami perlambatan yang mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tercatat sebesar 278,9 triliun rupiah atau tumbuh 12,4% YoY, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 24,2% YoY. Koreksi pertumbuhan yang dialami perbankan syariah juga mengurangi efektivitas fungsi intermediasinya. Pada akhir 2014, pembiayaan BUS dan UUS tercatat sebesar 200,2 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai 217,9 triliun rupiah, sehingga financing to deposit ratio perbankan syariah sebesar 91,9%, turun dari posisi tahun lalu sebesar 100,3%. Secara regional, perlambatan pertumbuhan perbankan syariah juga terjadi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga dan atau penyaluran pembiayaan yang relatif rendah atau bahkan negatif di sejumlah provinsi. Jumlah bank syariah pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Sumber-sumber penghimpunan dana perbankan syariah secara umum didominasi oleh dana pihak ketiga. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah tahun 2015. Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 cenderung melambat. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2015 mencapai sekitar 304 triliun rupiah, PYD sekitar 218,7 triliun rupiah, dan DPK sekitar 236 triliun rupiah. Sedangkan rasio-rasio keuangan seperti NPF, ROA, BOPO, dan FDR relatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Aset BUS, UUS, dan BPRS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Secara regional, perkembangan perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran dana. Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah bank berdasarkan prinsip syariah tidak mengalami perubahan. Jumlah BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebanyak 12 bank, 22 unit usaha, dan 163 BPRS. Selama tahun 2015, sumber dana perbankan syariah mengalami peningkatan, yakni tumbuh sebesar 8,18%. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2016. Pada tahun 2016, pertumbuhan perbankan syariah mengalami perkembangan yang positif setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar 61,6 triliun rupiah atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar 40,7 triliun rupiah. Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan, dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah. Efisiensi operasional perbankan syariah juga memperlihatkan perbaikan yang tercermin dari nilai rasio BOPO yang turun 0,75% dari 94,38% menjadi 93,63%. Secara regional, perbankan syariah Indonesia terkonsentrasi pada 4 provinsi di Pulau Jawa dan 1 provinsi di Pulau Sumatera. Di tahun 2016, jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat sebanyak 13 BUS, 166 BPRS, dan 21 UUS.
Sumber dana perbankan syariah selama tahun 2016 tumbuh sebesar 19,56% atau meningkat dari 274,47 triliun rupiah menjadi 328,15 triliun rupiah yang berasal dari pertumbuhan dana BUS, UUS, dan BPRS. Selanjutnya perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2017. Perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2017 mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan baik dari sisi aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga. Aset perbankan syariah pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar 435,02 triliun rupiah, meningkat 69,36 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah tahun 2017 tumbuh 18,97% YoY, walaupun angka pertumbuhan masih tinggi namun cenderung mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 20,28% atau tumbuh 18,97% YoY. Secara regional, aset perbankan syariah masih terkonsentrasi di beberapa provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Nangro Aceh Darussalam. Sepanjang tahun 2017, secara umum tercatat penambahan dan pengurangan jaringan kantor masing-masing sejumlah 151 dan 42 jaringan kantor. Sumber dana perbankan syariah pada tahun 2017 mencapai 398,37 triliun rupiah, meningkat 62,42 triliun rupiah dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 18,58% YoY. Sumber dana pada BUS, UUS, dan BPRS juga meningkat. Lalu selanjutnya perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah tahun 2018. Pada tahun 2018, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 13,97% YoY menjadi 1.287,65 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah yang porsi sebesar 38,03% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 12,57% YoY. Total aset PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai 489,69 triliun, 329,28 triliun rupiah, dan 379,96 triliun rupiah pada akhir tahun 2018. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2018 tumbuh 12,21% YoY, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,23% YoY. Selanjutnya perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 14,01% YoY menjadi 1.468,07 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.287,65 triliun rupiah. Aset perbankan syariah dengan porsi sebesar 36,67% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 9,93% YoY. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2019 tumbuh 10,89% YoY, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,21% YoY. Bank syariah semakin meningkatkan sumber dana murah. Meski saat ini DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito atau dana mahal di kisaran 54%, Bank Syariah perlahan mulai mengubah strateginya dalam penghimpunan dana yang dioptimalkan melalui transaksi nasabah. Sekian pemaparan dari saya mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.